Mulai aja. Kamera Pian. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat ruang R Subakti 1 lantai 3 baru saja selesai sidang gugatan. Ada 10 semua yang digugat oleh TPUA. Salah satu digugat yang paling tinggi adalah soal ijazah palsu Joko Widodo. Jadi 10 gugatan yang kita layangkan, yang hadir hanya 7, itu pun tidak lengkap. Maka dari itu kami persilahkan dulu dari rekan-rekan advokat, harusnya sih Prof. Egi dulu, tapi mungkin ada Bang DHL sebagai koordinator lawyer untuk menyampaikan. Silakan. Bagian tolong nggak punya jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sifatnya kita orang hukum atau bagian daripada masyarakat hukum yang melakukan gugatan ke tempat ke rumah, sehingga yang kami keberatan tadi adalah mengenai surat tugas. Surat tugas sama surat kuasa agar kawan-kawan itu pahami. Nah, hakim menilainya surat tugas itu sebagai itikat baik. Itikat baik itu bukan normatif hukum, bukan berdasarkan asas legalitas sahnya seorang menjadi yang mewakili sesuai kekuatan hukum. Itu bukan. Nah, dampaknya adalah kepada hukum acara, yaitu 2 kali panggilan tidak hadir, maka bisa putusan dikabulkan. Perstek namanya, dikenakan itu. Nah, makanya kami untuk berkeras ini dianggap hadir atau tidak. Kalau cuma itikat baik itu bukan sebuah kekuatan hukum yang sah sebagai kuasa hukum. Jadi harusnya itikat baik itu tidak sederajat, tidak sama levelnya dengan kekuatan hukum hadir di hadapan majelis hakim. Nanti dampaknya bagaimana kalau minggu depan masih seperti itu? Harusnya dinyatakan. Jadi tidak ada dalam hal ini itikat baik. Harusnya mereka menghormati majelis hakim. Mereka birokrasi. Semuanya ada. Dibanding pada kami semuanya juga sudah lengkap. Demikian cukup dari kami karena masih banyak lagi rekan-rekan yang lain. Yaitu mungkin penggugat prinsipal atau langsung penggugat prinsipal. Rijal Fadilah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai penggugat prinsipal tentu kecewa ya dengan Kecewanya sangat dong. Ya. Karena sebenarnya itu gambaran dari para tergugat tidak menghormati hukum, tidak menghormati persidangan. Yang paling sangat mengecewakan adalah wakil dari Pak Jokowi, tergugat 1. Sebagai seorang presiden harusnya dia mengerti hukum. Iya, betul. Gitu kan, bahwa kalau dia menugaskan seseorang sebagai wakilnya, dia harus membawa surat kuasa, bukan surat tugas. Pak Jokowi ini ngerti nggak bedanya surat tugas dengan surat kuasa? Nggak ngerti jatanya. Nah, itulah masalahnya. Jadi nggak lulus itu gambaran. Oleh karena itu, maka juga penundaan yang sampai 2 minggu itu cukup terlalu lama, berbenturan dengan azas peradilan yang murah, Cepat, cepat dan cepat. Saya kira Dia memperlambat ini. persoalan ini persoalan serius. Persoalan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah persoalan serius, harus disikapi dan disidang dengan sebaik-baiknya. Jadi ini harus ada keseriusan dari semua pihak. Oleh karena itu, maka pada panggilan yang kedua kita berharap 2 minggu semuanya itu lengkap. Kalau tidak lengkap, seperti tadi, usir saja yang bersangkutan dari ruang persidangan. Ya, hakim yang harus mengusir. Jadi kalau membawa surat tugas atau tidak membawa surat kuasa yang sah, maka diusir saja dari persidangan ini. Saya kira itu gambaran prinsipal ya, salah satu di antara prinsipal penggugat.
Ya, silakan Pak. Pegang semua nih, pegang semua. Prinsipal juga, Taufik, Senior. Gimana kosongnya di sana nggak nih? Kosongnya di sana nggak nih? Ya, udah. Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keras sedikit. Pernyataan bukan pendapat saya justru kasihan sama majelis hakim. Mari kita kasihani majelis hakim. Kenapa? Mau nerusin sidang harus ada putusan. Putusannya sudah jelas dan dia dalam posisi barangkali ditekan, diancam segala macam. Jadi terpaksa ngulur-ngulur waktu. Ngulur waktu adalah wujud nyata dari berusaha ngeles. Mudah-mudahan ada perubahan eksternal sehingga ini kan jelas banget. Masa orang mewakili nggak ada surat kuasa. Ini memang sengaja. Presiden lagi. Ini kalau presiden kuota sebegini saya nggak heran. Lalu biasanya palsu. Gimana? Jadi omongannya saudara Rocky Gerung ya kebukti di sini. Betul. Kalau dia, ya maaf ya, kalau dia otaknya bla 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 ya nggak begini kan. Jadi jangan ribut, jangan heran. Kasihanilah majelis hakim. Karena majelis hakim susah mau nolak sidang ini lebih berat ketimbang ngulur supaya dia tidak harus mengambil keputusan. Caranya dengan mundur lagi. Apa syaratnya mundur kan nggak disebutin. Nanti ada lagi nih. Jadi siap-siap 2 minggu untuk hal yang ini dan tidak dianggap membuat kegaduhan ijazah palsu itu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, pegang. Silakan Pak. Ya. Mana ini? Jangan akan cikin. Ya. Bentar. Ayo cepet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama di pengadilan di Jakarta Pusat ini tentang kemungkinan ijazah palsu Jokowi. Dan ini saya, Bang Egy dan satu tim yang lain teman rekan itu adalah merupakan sebetulnya gugatan yang ketiga kalinya, ya Bang. Di mana tahun lalu itu gugatan pertama itu di pengadilan ini juga, ya. Kami belum bisa menyelesaikan gugatan kami. Kemudian rekan-rekan kami atau Ustaz Gusnur termasuk juga Bambang Tri telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Solo tentang ijazah palsu Jokowi juga, ya, dikaitkan dengan mubahalah. Juga demikian, ternyata pengadilan menghukum mereka, ya, dan sekarang masih di dalam penjara. Akhirnya menjarakan mereka. Intinya adalah persoalan ijazah Jokowi itu memang tidak terbukti atau belum bisa dibuktikan dalam dibuka pengadilan, Bang, ya, sampai detik ini. Oleh sebab itu, kami Bang Egy dan teman-teman tim pengacara dan para penggugat, ya, begitu untuk mengajukan ijazah hasil ijazah palsu Jokowi. Tapi lagi-lagi majelis beralasan serupa untuk menunda sidang kita ini. Tadi sempat kami tanyakan sampai kapan tunda itu jelas, ya. Kalau minggu depan juga masih tunda, berarti memang tidak ada etikat baik pengadilan untuk menyelesaikan rasa keadilan hukum masyarakat terutama tentang ijazahnya Jokowi. Begitu Bang, mudah-mudahan minggu depan bisa. Sekarang satu lagi, Bu Kurnia sama Bu Rati. Nah, itu. Singkat, Rati, mau ngomong Rati, mau ngomong. Ya, saudara-saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 kita menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Jadi 3 malah. Jilid 3 malah, ya, karena pidananya sudah terjadi di sana. Iya. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini, ya, seperti yang saya katakan tadi adalah primus inter pares, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah,
Akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya, justisi atau tidak. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah, ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada, ya. Kami mempunyai modal keputusan Pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah, ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak. Berita bohongnya sudah nggak ada, kebencian. Nah, itu salahnya di situ. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya, apalagi momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan, ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran, ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya, ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif, ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi seperti kata Bang Damai Hadrubis tadi. Terima kasih itu idenya, ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan, ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream, ya. Media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda ada lawan. Hidup YouTuber. Demikian saja. Ya, terima kasih banyak. Lanjutnya siapa? Bantu pegang. Udah ya. Pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini penting sekali Indonesia menganut trias politika. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Di sini nampak yudikatif minder menghadapi eksekutif. Apa bukti mindernya? Ini pengadilan tidak berani tegas untuk mengusir orang yang tidak punya kualifikasi di dalam konteks dia mewakili presiden. Dan oleh karenanya kami mengerti karena itu peraturan, tetapi substansi loh. Karena ini udah 3 kali kami menggugat, bukan baru sekali. Jadi masalah hal-hal yang remeh-temeh tadi itu bukti mentalitas birokrasi kita. Di samping jelek, dia punya mental yang rendah diri, bukan karena dia baik, tetapi rendahnya itu mental tempe yang tidak bisa dibenarkan. Pertanyaan seriusnya, kalau hakim punya mental gini, gimana mau menyelesaikan masalah yang besar ini? Ini masalah besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kekuatan kita adalah ada pada kalian. Maksudnya pers, maksudnya YouTuber. Kalau pers yang mainstream tidak ada yang muat, ya. Kita lihat saja. Dan kita tentu bermohon kepada Allah. Inilah bukti. Menurut saya, yang sudah 3 kali menggugat ini punya experience yang sudah sangat jelas. Karena perdata sudah, pidana sudah, ya. Lalu mau apa lagi? Tinggal nanti proses tata negara, yaitu DPR MPR mengimpeachment. Harusnya itu. Atau setidaknya panggil presiden untuk hak bertanyanya itu, atau justru hak berpendapatnya itu dikeluarkan. Apa misalnya? Jokowi tidak perlu lagi ngutus-ngutus orang dalam hal bikin surat kuasa. Kalau logika hukum ini cerdas diikuti, apa yang diperlukan? Jokowi bawa aja ijazah aslinya ke sini, ditunjukkan. Serentak aja berani, ya. ijazah palsu, tetap dipelihara.
Jokowi malu ditonton seluruh dunia. Bahkan kayaknya Beyonce, Rihanna juga nonton. Malu. Jadi jasa Jokowi sidang ini tidak perlu buang-buang lagi biaya dan waktu. Jika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, itu saja. Kita case close, tutup kasus. Kalau memang ada, boleh dihukum Bambang Tri. Tapi kalau nggak ada, Jokowi yang dihukum. Akibat hukumnya, dia batal demi hukum jadi presiden. Akibat hukumnya, utang ribuan triliun itu dia tanggung sendiri. Sama konglomerat oligarki yang dia biayai itu, atau yang membiayainya. Jadi itu konsekuensi hukum yang sangat jelas. Dan Jokowi batal demi hukum, tidak berhak menyandang gelar presiden. Ya, dan untuk itulah otomatis menteri-menteri yang ada menteri palsu. Birokrasi yang ada birokrasi palsu. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak punya kepemimpinan. Ini mengerikannya. Oleh karena itu baiklah kita sabar. 2 minggu akan datang, saya minta masyarakat dengan kecerdasannya untuk bersikap. Jika 2 minggu akan datang hakim tidak tegas juga karena minder dalam menghadapi eksekutif atau presiden, kita berharap kita lakukan pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat. Setuju? Ya, karena sudah jelas semuanya. Buang-buang waktu aja. Terakhir dari Ustadz kita Pak Fikri Bareno. Singkat, jelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fikri Bareno menghadiri sidang dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ingin hukum betul-betul bisa tegak, apakah itu kepada rakyat biasa ataupun kepada presiden sekalipun. Inilah harapan daripada rakyat kita, bagaimana seorang pemimpin itu harus melakukan kejujuran. Karena agama memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Bahkan setiap Jumat itu dihimbau kepada seluruh jamaah untuk melakukan kejujuran, menegakkan kejujuran. Hari ini kita menyaksikan betapa ijazah palsu menjadi persoalan yang sangat besar bagi pengadilan kita. Karena presiden yang diduga dengan ijazah itu, kalau saja seperti Bang Egy tadi menyampaikan, kalau ijazah asli bisa dihadirkan, maka seluruh persoalan hari ini bisa kita tutup. Tapi kalau nggak ada, kalau tidak ada, inilah akhirnya persidangan kita berlarut-larut. Maka ada peringatan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Mari kita camkan oleh para pemimpin kita, ketika ada seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, yang tidak jujur kepada rakyatnya, lalu dia meninggal, maka Allah akan haramkan surga untuknya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Rakyat, kalau jelas 2 minggu depan tidak ada lagi, kita langsung pengadilan rakyat. Saya rasa begini, pengadilan kita minta dia untuk berlaku menegakkan hukum seadil-adilnya. Yang dulu huwa aqrabul taqwa, karena menegakkan hukum itu, menegakkan keadilan itu adalah bagian daripada ketakwaan. 90% umat Islam negeri ini menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Amin. Terima kasih. Oke lah.